Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Tanevan Tandiono SE SPDKM SDM CHJM selaku dosen pengampu mata kuliah serta teman-teman yang saya banggakan. Nama saya Ilham Ahmad Aldani, NIM 1212400-204. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Analisis pengalaman driver ShopeeFood terhadap orderan fiktif pada sistem COD. Penelitian ini disusun sebagai bentuk implementasi capaian pembelajaran mata kuliah, khususnya kemampuan menganalisis sistem informasi, mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat, serta menyajikan hasil analisis untuk mendukung pengembalian keputusan dan pengembangan sistem yang lebih baik di masa mendatang. Melalui penelitian ini, saya berusaha mengidentifikasi kelemahan yang masih terdapat pada sistem layanan ShopeeFood, khususnya terkait kasus order fiktif, serta memberikan gambaran mengenai dampaknya terhadap mitra driver yang kemungkinan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keamanan sistem. Baik, saya memulai dengan menjelaskan latar belakang penelitian ini. Saat ini, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang transportasi dan layanan pesan antar makanan. Berbagai platform digital bermunculan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satunya adalah ShopeeFood. Melalui layanan ShopeeFood, pelanggan dapat memesan makanan dan minuman dari berbagai restoran hanya dengan menggunakan aplikasi di smartphone. Sistem ini memberikan keuntungan bagi banyak pihak, mulai dari pelanggan, pelaku usaha kuliner hingga mitra driver yang bertugas melakukan pengantaran. Namun, di balik kemudahan tersebut masih terdapat berbagai masalah yang sering terjadi. Salah satu masalah yang cukup meresahkan adalah adanya orderan fiktif, terutama pada transaksi dengan metode pembayaran cash on delivery atau COD. Orderan fiktif merupakan pesanan yang dibuat oleh seseorang tanpa niat untuk menerima ataupun membayar pesanan tersebut. Dalam kondisi seperti ini, driver seringkali menjadi pihak yang paling dirugikan karena mereka harus terlebih dahulu membeli pesanan menggunakan uang pribadi sebelum menerima pembayaran dari pelanggan. Kasus orderan fiktif tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga dapat mengganggu kondisi psikologis driver. Driver dapat mengalami rasa kecewa, khawatir, bahkan kehilangan motivasi kerja akibat pengalaman tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk memahami secara lebih mendalam pengalaman driver ShopeeFood ketika menghadapi orderan fiktif, mengetahui dampak yang ditimbulkan, serta melihat bagaimana sistem ada saat ini dalam menangani permasalahan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan penelitian ini. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis pengalaman driver ShopeeFood yang pernah menghadapi orderan fiktif pada sistem COD. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kronologi terjadinya orderan fiktif yang dialami driver, mengidentifikasi dampak finansial dan psikologis yang dirasakan driver, mengetahui kendala dalam proses penanganan orderan fiktif, serta menggali harapan driver terhadap perbaikan sistem ShopeeFood di masa mendatang. Berikutnya saya akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena penelitian ini ingin memahami pengalaman yang dialami narasumber secara mendalam berdasarkan sudut pandang dan pengalaman pribadi yang dialaminya secara langsung. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan seorang driver ShopeeFood yang pernah mengalami orderan fiktif. Untuk menjaga kerahasiaan identitas narasumber, dalam penelitian ini diberi kode IN01. Melalui wawancara tersebut, peneliti mengumpulkan informasi mengenai pengalaman narasumber, dampak yang dirasakan
proses penanganan yang dilakukan, serta harapan terhadap sistem yang berlaku saat ini. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara. Diketahui bahwa narasumber telah bekerja sebagai driver Shopee Food selama beberapa tahun. Selama bekerja, narasumber telah menghadapi berbagai macam pelanggan dengan karakter yang berbeda-beda. Menurut narasumber, salah satu pengalaman yang paling berkesan adalah ketika menerima pesanan COD yang nominalnya lebih dari Rp50.000. Pada awalnya, pesanan tersebut terlihat normal, seperti pesanan pada umumnya. Narasumber menerima order melalui aplikasi, kemudian menuju restoran untuk membeli makanan sesuai pesanan pelanggan. Setelah makanan selesai dibeli, narasumber mulai melakukan perjalanan menuju alamat tujuan. Sampai ke lokasi tujuan, narasumber mencoba menghubungi pelanggan untuk memastikan bahwa pelanggan berada di lokasi dan siap menerima pesanan. Namun pelanggan tidak memberikan respon sama sekali. Panggilan telepon tidak diangkat dan pesan yang dikirim juga tidak dibalas. Meskipun demikian, narasumber tetap melanjutkan perjalanan karena menganggap pelanggan mungkin sedang sibuk atau belum melihat notifikasi yang masuk. Ketika sudah sampai di lokasi, narasumber kembali mencoba menghubungi pelanggan beberapa kali, akan tetapi hasilnya tetap sama. Tidak ada respon dari pelanggan. Situasi menjadi semakin mencurigakan ketika orang-orang yang berada di sekitar lokasi mengaku tidak mengenal nama pelanggan yang tertera pada aplikasi dan tidak pernah melakukan pemesanan makanan. Pada saat itu, narasumber menyadari bahwa pesanan tersebut kemungkinan besar merupakan orderan fiktif. Akibat kejadian tersebut, narasumber mengalami kerugian karena makanan yang telah dibeli tidak dapat dibayarkan oleh pelanggan. Selain kehilangan uang untuk membeli pesanan tersebut, juga kehilangan waktu kerja seharusnya dapat digunakan untuk menerima pesanan lain. Selain itu, biaya operasional seperti bahan bakar, kendaraan, dan tenaga yang telah dikeluarkan selama proses pengantaran juga menjadi kerugian tambahan yang harus ditanggung sendiri oleh driver. Setelah menjelaskan hasil wawancara, selanjutnya saya akan membahas dampak yang dirasakan oleh driver akibat orderan fiktif. Dampak pertama yaitu kerugian finansial. Driver harus mengeluarkan uang pribadi untuk membeli makanan yang dipesan pelanggan. Ketika pelanggan tidak dapat ditemukan atau tidak bersedia membayar, maka driver berpotensi kehilangan uang tersebut. Dampak kedua adalah kerugian waktu. Proses penerimaan pesanan, membeli makanan, dan mengantarkan pesanan membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Ketika pesanan ternyata fiktif, seluruh waktu tersebut menjadi sia-sia. Dampak ketiga yaitu tekanan psikologis. Narasumber mengaku merasa kecewa, kesal, bingung, dan stres setelah mengetahui bahwa dirinya menjadi korban orderan fiktif. Pengalaman tersebut juga membuat narasumber menjadi lebih waspada ketika menerima pesan COD berikutnya. Bahkan muncul rasa khawatir bahwa kejadian yang sama dapat kembali terulang di kemudian hari. Penelitian ini juga menemukan adanya kendala dalam proses penggantian dana atau reimburse. Menurut narasumber, Shopee Food memang menyediakan fasilitas pengajuan penggantian dana bagi driver yang menjadi korban orderan fiktif. Akan tetapi proses yang harus dilalui masih dianggap cukup panjang karena membutuhkan bukti-bukti tertentu dan proses verifikasi dari pihak perusahaan. Walaupun pada akhirnya terdapat kemungkinan dana dapat diganti, namun proses tersebut tetap membutuhkan waktu sehingga driver merasa kurang nyaman. Dari hasil penilaian ini dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang mendukung terjadinya orderan fiktif. Faktor pertama yaitu kurangnya komunikasi antar pelanggan dan driver. Ketika pelanggan tidak memberikan respon terhadap panggilan maupun pesan, risiko terjadinya masalah dalam proses pengantaran menjadi lebih tinggi. Faktor kedua yaitu masih adanya celah pada sistem verifikasi pelanggan yang kemungkinan pihak tertentu membuat pesanan tanpa tanggung jawab. Faktor ketiga adalah rendahnya kesadaran sebagian pengguna mengenai dampak yang ditimbulkan oleh orderan fiktif terhadap penghasilan.
dan kondisi psikologis driver. Berdasarkan temuan tersebut, narasumber memberikan beberapa saran. Yang pertama itu, Shopee Food diharapkan dapat memperketat proses verifikasi pelanggan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan akun. Yang kedua, Shopee Food diharapkan dapat mengembangkan sistem yang mampu mendeteksi pesanan mencurigakan sebelum diteruskan kepada driver. Yang ketiga, perusahaan diharapkan dapat menyederhanakan dan mempercepat proses penggantian dana sehingga driver itu tidak perlu menunggu terlalu lama ketika menjadi korban orderan fiktif. Yang keempat, diperlukan edukasi kepada pelanggan mengenai dampak negatif orderan fiktif agar masyarakat lebih bertanggung jawab dalam menggunakan layanan pesanan antar makanan sebagai penutup. Dapat disimpulkan bahwa orderan fiktif masih menjadi salah satu permasalahan yang nyata dalam layanan Shopee Food, khususnya pada sistem pembayaran COD. Masalah ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial berupa kehilangan uang, biaya operasional, dan waktu kerja, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis seperti rasa kecewa, khawatir, dan stres pada driver. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem, peningkatan keamanan aplikasi, serta perlindungannya lebih baik bagi mitra driver agar mereka dapat bekerja dengan aman, nyaman, dan produktif. Demikian presentasi hasil penilaian yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tan Evan Tandiono, SE, SPTK, MPSDM, CHCM, selaku dosen pengampu mata kuliah, serta teman-teman yang telah memberikan perhatian selama presentasi ini berlangsung. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi penelitian yang saya presentasikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.